Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala afsahil lisani wa khairu annam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Salat tahajud adalah salat ibadah sunnah yang sedikitnya dilakukan 2 rakaat pada waktu malam hari, tepatnya di sepertiga malam. Salat tahajud dianggap sebagai ibadah salat sunnah yang paling istimewa, sebab memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi yang menjalankannya. Manfaat salat tahajud tidak hanya untuk di dunia, melainkan menjadi tabungan di akhirat kelak. Salat tahajud bisa dikerjakan kapanpun dalam kurun waktu setelah Isya sampai masuknya waktu subuh. Namun, waktu yang sangat dianjurkan adalah sepertiga malam terakhir, sebab itu merupakan waktu yang paling mustajab untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus sholati ba'dal fardhati qiyamul laili." Yang artinya, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat An-Nasa'i. Saking istimewanya salat tahajud ini, bahkan jika berniat melaksanakannya tetapi tidak terbangun, masih tetap mendapatkan pahala salat tahajud yang luar biasa. Orang yang rajin tahajud akan mendapatkan 4 keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak tahajud, sekalipun salat fardunya begitu khusyuk. Dan keutamaan dari keempat itu, yang pertama yaitu diangkatnya ke tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat karir, pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan ke tempat yang paling terbaik. Tempat yang terbaik bukan hanya puncak paling tinggi seperti direktur, tetapi tempat yang terbaik yang membuat hidup nyaman dan tenang. Seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Isra ayat 79. Wa mil layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Keutamaan yang kedua yaitu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membimbing setiap kali tahajud sehingga menjalani awal pekerjaan atau aktivitas dengan mudah. Lalu keutamaan yang ketiga yaitu diberi jalan keluar terbaik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terbaik dari persoalan yang dihadapi. Bukannya tidak diberi ujian oleh Allah, namun sebelum diuji, Allah meringankan masalahnya hingga mudah dilalui. Dan keutamaan yang keempat itu langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menolong langsung orang yang sholat tahajud ketika ada orang di sekitarnya yang akan menyakiti. Itulah keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang sholat tahajud. Lalu, tidak hanya itu, sholat tahajud itu merupakan kunci untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan orang-orang yang membutuhkan, sambungkanlah silaturahim, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu dalam surat Az-Zariyat ayat 15-18 telah dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbaik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa dahsyatnya keutamaan sholat tahajud yang akan didapatkan di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga ceramah ini dapat memotivasi untuk lebih semangat dan giat menjalani tahajud dengan baik dan benar. Jadi sholat tahajud ini tidak sulit untuk dilakukan, karena balasan yang Allah kasih untuk kita itu sangat luar biasa. Minimal sholat tahajud ini adalah 2 rakaat dan maksimalnya itu tidak terhingga.
Dan sholat tahajud ini juga bisa mendatangkan kesehatan, menghapus dosa-dosa yang telah lalu menjamin baginya kebutuhan hidup. Masya Allah. Selain itu juga hati kita akan merasa damai, sejuk, tentram, dan doanya pun akan lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sekian dari saya, waktunya saya untuk undur diri. Akhir kata, sekiranya ada kekurangan, kesalahan, dan khilafan yang saya perbuat karena saya masih dalam proses belajar, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.